Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari IKIS 6C. Di sini saya akan membahas mengenai mengapa Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah, bagaimana prosesnya, dan milik siapa Bank Indonesia sebenarnya. Hal yang perlu kita ketahui bahwa seluruh bank sentral yang ada di dunia merupakan milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Jadi, apakah Bank Indonesia juga swasta? Dimulai dari Inggris. Dengan kelahiran Bank of England, hak menerbitkan uang kertas mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Memang, kebanyakan bank sentral itu melabeli dirinya dengan nama yang berbau nasionalisme, agar terasa bahwa bank-bank sentral ini merupakan milik negara seutuhnya, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Sentral itu sendiri milik keluarga. Contohnya seperti bank sentral yang sangat berpengaruh saat ini, yaitu Federal Reserve, di mana saham terbesar Federal Reserve ini sebagian besar dimiliki oleh dua bank besar, yaitu Citibank sebanyak 15% dan Cash Manhattan sebanyak 14%. Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya. Di samping itu, fakta yang harus Anda ketahui bahwa bank-bank tadi secara langsung dikontrol oleh London Connection, yaitu Bank of England milik keluarga Rothschild. Bank Indonesia milik siapa? Kalau bank-bank sentral di negara-negara lain milik keluarga tertentu, maka siapakah yang memiliki Bank Indonesia? Hingga saat ini, kita belum tahu siapa sebenarnya pemegang saham Bank Indonesia. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia masih enggan untuk membeberkannya. Untuk itu, marilah kita lihat sejarah asal-muasal bank sentral di Indonesia. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri republik ini menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral. Tetapi ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi dengan terus menekan keamanan negara dengan teror-teror militer. Akhirnya, pada tahun 1949, terjadilah perundingan yang dinamakan dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Melalui Konferensi Meja Bundar ini, disepakati beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Pokok itu ialah penghentian BNI 1946 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia digantikan oleh The Javas Bank yang saat ini berganti nama menjadi Bank Indonesia. Kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965. Maka pada bulan Agustus 1965, Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia yang menjadi lintah di Indonesia. Akan tetapi, setelah naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, neokolonialisme bukan saja kembali, akan tetapi menjadi semakin kuat, di mana pada masa awal jabatannya pada tahun 1967, Jenderal Soeharto mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, serta kembali mendudukan diri sebagai anggota PBB. Neokolonialisme pun berlanjut. Pada bulan November 1967 itu digelar konferensi yang berlangsung selama 3 hari di Swiss, di mana semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya. Perusahaan-perusahaan raksasa ini menanti bagi-bagi sumber daya alam dari Presiden baru Indonesia. Di dalam konferensi itu, ekonom Indonesia yang pro Amerika Serikat yang diutus oleh Presiden Soeharto menyetujui pengambil alihan perusahaan dari negara mereka sektor per sektor, di mana privat mendapat gunung emas di Papua Barat, konsorsium Amerika Serikat mendapat nikel, dan lain sebagainya. Di samping itu, berkuasanya Orde Baru di Indonesia menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan yang pada akhirnya menjadi jebakan hutang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Maka, utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar US dollar di akhir masa Soekarno, ketika masa Orde Baru berakhir pada Desember 1997, membengkak hampir 1000%, yakni sekitar 54 miliar US dollar. Lebih dari 10 tahun sesudah Presiden Soeharto lengser, utang luar negeri kita pun semakin tak terkendali, yakni mencapai lebih dari 150 miliar US dollar. Ironisnya, langkah yang harus diambil adalah dengan cara mengambil hutang baru,
Sehingga pada akhirnya republik yang dikatakan merdeka dari para penjajah sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir. Kebijakan bank sentral kita hari ini sepertinya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global, di mana diantaranya pada tahun 1999, Bank Indonesia telah sama sekali dilepas dari Republik Indonesia. Artinya, Gubernur Bank Indonesia bukan lagi bagian dari Kabinet Republik Indonesia. Serta pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Mata Uang Bank Indonesia, dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas di Indonesia. Bersamaan dengan ini, dilaksanakan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.